Suku bunga akhirnya turun, dan ini adalah video yang paling kalian cari-cari supaya tetap bisa cuan di kondisi market kayak begini. Bank Indonesia akhirnya sepakat untuk menurunkan suku bunga di pertengahan tahun 2025. Menurut gue pribadi ini adalah langkah yang bagus kalau kita ngeliat ya, gue yakin mereka juga sudah menganalisa bahwa gerak-geriknya si US ini cepat atau lambat bakal segera nurunin suku bunga juga. Ya kira-kira di bulan Juni ini. Kenapa bisa gue bilang bagus? Ya sesimpel, karena setelah suku bunga diturunkan, kita bisa lihat IHSG-nya ya, pergerakan indeks harga saham gabungan Indonesia itu bergerak signifikan naik ya, recover setelah kemarin drop di 5.900, langsung gercep banget balik ke level 7.200-an. Dan kalian juga bisa lihat ya, chart USD IDR setelah kemarin itu sempat nyenggol-nyenggol 17.000, sekarang udah mulai relatif lebih stabil di sekitar 16.200-an. Artinya setelah ada adjustment ya, kenaikan suku bunga di Indonesia, ya asing itu kembali inflow ke IHSG dan rupiahnya juga ikutan menguat. Dan di saat yang bersamaan juga kita bisa lihat Bitcoin-nya ini kembali menembus level all time high-nya ya, setelah kemarin itu sempat visit 111.000, walaupun sekarang lagi konsolidasi lagi di sekitar 100 ribuan. Ya tapi gue yakin ini adalah signal indikasi yang bagus kalau memang US juga nantinya akan menurunkan suku bunga. Refleksinya kelihatan jelas ya dari kenaikan risky aset kayak Bitcoin ini dan juga penurunan US dollar. Jadi tanda-tanda bahwa US akan menurunkan suku bunga ini early indicator-nya udah muncul. Terus sekarang yang jadi pertanyaan besarnya adalah apakah ini bener-bener bakal lanjut naik terus atau ini adalah bull trap kayak yang terjadi di tahun 2021. Dan kenapa gue bikin video ini? Gue mau kalian aware supaya kalian enggak ketahan dan nyangkut di pucuk lagi. Oke, sebelum kita masuk ke topiknya yang lebih berat, gue mau bahas basic knowledge dulu tentang suku bunga bank. Suku bunga ini tuh ibarat setir ya, yang mengarahkan kemana roda perekonomian akan berjalan. Seandainya ya, misalkan suku bunga naik ya, suku bunga lagi tinggi-tingginya, maka instrumen yang bagus adalah instrumen yang cenderung low risk ya, seperti obligasi, deposito, dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka menawarkan return yang besar seiring dengan kenaikan suku bunga ya, itu dulu. Nah sebaliknya, ketika suku bunga mulai bergerak turun, maka yang bagus adalah risky asset ya, dan juga sektor real. Kenapa? Karena dengan suku bunga yang rendah, orang akan cari instrumen investasi yang bisa kasih return tinggi. Ya, jadi flow uangnya akan pindah ke instrumen high risk. Contohnya adalah Bitcoin, saham US, bahkan flow itu bisa keluar dari negara maju ya, pindah ke emerging market kayak Indonesia. Ya, kita sama-sama tahu saham di emerging market itu punya risk yang relatif lebih tinggi. Tapi bentar ya, sabar ya, kalian jangan langsung close videonya berdasarkan statement gua barusan, karena penjelasan lengkapnya dan pilihan sektornya akan gua jelasin selanjutnya. Oke, pertama kita update dulu data dalam negeri ya, yang mana saat ini suku bunga di Indonesia itu sudah turun ke 5,5% per Mei 2025 ini, yang dari sebelumnya hampir 6% itu ya turun ke level sekarang. Menurut gua ini adalah langkah yang sudah tepat dilakukan ya, karena angka segini tuh angka yang menurut gua comfort zone ya, tidak terlalu tinggi tapi tidak terlalu rendah juga ya. Orang-orang yang mau invest ke obligasi Indonesia, mau invest ke deposito, masih bisa dapat return yang cukup oke. Tapi dengan suku bunga segini, pasar modal kita, IHSG kita juga dapat flow yang cukup besar. Oke, poinnya itu dulu. Jadi suku bunga di saat ini menurut gua lagi di level yang comfort ya. Kalau misalkan nanti turun ke sekitar 5 sampai 4,75%, itu menurut gua lebih bagus lagi flow-nya untuk ke pasar modal. Walaupun nanti kalau misalkan suku bunga kita turun terus, implikasinya adalah rupiah yang juga ikutan melemah. Dari level-level tahun lalu gitu ya, di sekitar 14.000, 15.000, tahun ini sempat naik ke 17.000 ya, 16.700-an gitu. Walaupun sekarang udah konsolidasi lagi ke sekitar 16.200-an. Ya menurut gua masih oke lah. Nah terus dengan tren penurunan suku bunga ini ya, kita bisa lihat implikasinya adalah IHSG rally naik kembali ke 7.200 dan di-lead oleh sektor apa ya? Sektor teknologi, sektor bahan baku, sektor properti. Kenapa sektor-sektor itu naik ya? Jawabannya adalah karena orang ya dengan suku bunga yang rendah, orang itu lebih berani invest ke sektor real. Artinya mereka mau bikin usaha, mau bikin pabrik, mau sewa ruko, mau buka tempat makan, mau buka tempat minum, dan lain-lain. Suku bunga yang rendah ini bikin orang lebih berani minjem uang ke bank ya, untuk mereka bikin bisnis, untuk mereka ekspansi. Jadi nggak heran kalau misalkan sektor yang naik adalah sektor bahan baku, karena nanti permintaannya memang akan tinggi. Setelah itu ada sektor apa? Sektor properti. Ya, sektor properti ini kan sangat signifikan gitu ya korelasinya dengan suku bunga. Seandainya suku bunganya rendah,
berarti bunga orang meminjam untuk KPR akan ikutan turun. Jadi istilahnya orang tuh lebih berani untuk nyicil gitu ya, karena suku bunganya relatif lebih rendah ya. Jadi ya nggak sakit-sakit banget gitu di dompet. Oke, itu untuk analisa di market dalam negeri. Ya, gue yakin yang kalian banyak banget mau tahu adalah pergerakan Bitcoin kan. Kita kan sama-sama tahu dari awal video ini dibuat, sebenarnya korelasi pemerintah Indonesia nurunin suku bunga itu adalah karena ngelihat gelagat pemerintah US yang kemungkinan besar juga akan menurunkan suku bunga di Juni 2025 ini. Seandainya ya, suku bunga di US itu benar-benar turun, maka kita akan sama-sama ngelihat juga risky aset lah yang akan naik harganya. Salah satu pilihan favoritnya adalah Bitcoin, kripto, atau saham US. Tapi pertukarannya adalah ketika suku bunga sebuah negara turun, maka mata uangnya atau kursnya juga berpotensi melemah. Ya, kita bisa melihat beberapa waktu ke depan akan terjadi pelemahan USD. Sebenarnya udah kelihatan ya, USD IDR dari 16.700 turun ke 16.200. Yang menurut gue itu sudah pelemahan dan itu sudah tanda-tanda bahwa market obligasi di US sana ya udah kurang menarik karena suku bunganya turun. Selain itu apalagi ya, udah pasti ya inflow dari ETF dan institusi atau bahkan negara-negara besar yang terus-terusan masuk ke market kripto ya. Memang awal-awal ini hanya masuk di Bitcoin, tapi mungkin sooner or later kita bisa lihat akan terjadinya alt season ya yang nyusul walaupun agak sedikit terlambat, dimulai dari pergerakan Ethereum dan XRP menurut gua yang cukup bisa dibilang jadi kuda hitam ya di bull cycle kali ini. Terus pertanyaan besar selanjutnya, Bro, ini tuh bener-bener bisa naik sustain jangka panjang atau bisa jadi malah bull trap kayak tahun 2021? ya menurut gua resiko itu selalu ada. Ya, kita harus cukup agile gitu ya untuk ngelihat perkembangan apa yang terjadi di makro dan mikro gitu ya. Dan kita nggak boleh abai. Ya, seandainya nanti ternyata pemerintah balik badan tidak jadi menurunkan suku bunga, ya kita harus aware, kita harus ngerti bahwa aset-aset yang tadi kita omongin kemungkinan akan tidak jadi naik dan balik ke instrumen investasi yang malah low risk. Kenapa gue bilang kalian harus tetap hati-hati ya? Karena pertama ya, per video ini dibuat ya di awal Juni 2025, The Fed ini belum menurunkan suku bunga. Ya mungkin menurunkan suku bunganya nanti akan ada di semester 2 tahun 2025 dan ya kita lihatlah, kita lihat aja gimana perkembangannya. Seandainya itu terjadi, maka analisa di video ini ya kalian masih bisa lihat bakalan inline. Tapi seandainya nanti ternyata The Fed balik badan, ya kalian harus adjust lagi posisi portofolio kalian. Lalu yang kedua, permintaan di sektor real property itu memang belum terasa terlalu signifikan. Mungkin kita bisa ngobrol gitu ya sama sales perumahan, sama sales developer, bener gak sih ya permintaan mereka itu meningkat, atau bener gak sih masyarakat itu udah lebih berani ngajuin KPR ke bank? Ya itu perlu research yang lebih mendalam. Tapi per sekarang ya, research yang gue lakukan itu permintaan di sektor realnya belum terlalu signifikan. Terus yang ketiga ya, dari cycle crypto di 2024 ini kita nggak bisa pungkiri bahwa sekarang di 100 ribuan itu naiknya udah cukup banyak dari bottom di 15 ribu, 16 ribu. Dan sekarang ini menurut gue sudah hampir mencapai puncak cycle-nya, yang mana gue prediksi dari tahun-tahun lalu itu terjadi di akhir 2025. Dan sekarang sudah di pertengahan 2025, yang artinya mungkin tinggal 3-6 bulan lagi kita bisa nikmatin harga kriptonya lagi mahal-mahalnya. Ya, jadi nanti seandainya puncaknya terjadi dan terjadi koreksi, kalian juga harus aware sama hal itu. Terus faktor yang keempat yang harus kalian perhatiin untuk hati-hati adalah serangan Israel ke Iran yang memanas beberapa hari terakhir. Karena kondisi geopolitik yang tidak nyaman seperti ini, bisa jadi flow itu akan kembali ke aset yang low risk seperti emas dan US dollar ya. Terjadi kebalikan. Ketika aset low risknya naik, maka aset high risk kayak kripto dan saham itu berpotensi turun. So, apa kesimpulannya bro dari video ini? Oke, gua tampilin aja ya di tabel ini ya. Kalian bisa lihat, kalian bisa screenshot, kalian bisa catat untuk nanti kalian simpen gitu ya untuk adjustment portofolio kalian. Dan tenang aja, kalau kalian butuh guidance, butuh panduan, butuh update market, bahkan sampai trading plan, gua ada grup sendiri ya. Sekarang grupnya bukan di Telegram tapi di broadcast Instagram channel yang kalian bisa langsung akses dari profile Instagram gua. Langsung aja search aja di Instagram @diskusi.investasi. Nanti di bio kalian klik link yang ini dan kalian akan langsung masuk ke broadcast Instagram channel gua. Di situ gua bakal update market lengkap banget ya, berbagai instrumen, saham, kripto, saham US, gold, USD, Japan yen, obligasi, dan lain-lain. Ya, jadi cocok banget buat kalian yang memang lagi mau belajar gitu ya tentang investasi, mau cari aset instrumen investasi yang cocok buat kalian ya, itu mantep banget karena gue bahas dari semua instrumen. Mau yang low risk, medium risk, sampai yang high risk. Dan ini totally free ya, nggak ada pungutan biaya apapun. Jadi pastiin kalian maksimalkan ya selagi masih ada nih grupnya ya. Kalian langsung aja dengan klik ini di bio Instagram diskusi
investasi. Terus kalau ditanya gue pribadi, gue pilih instrumen investasi yang mana ya? Untuk sekarang ini gue masih sangat berat di kripto, khususnya Bitcoin. Kenapa? Ya karena gue suka banget ya trading Bitcoin, jadi gue mantauin pergerakan marketnya, gue bisa baca trennya, karena lama-lama setelah gue analisa, gue jadi hafal tren pergerakan Bitcoin. Ya selain itu, Bitcoin ini bisa ditradingkan 24 jam 7 hari dalam seminggu, nggak ada liburnya. Bayangin, kalau misalkan kalian mau cari instrumen investasi yang kalian tektokin, trading cepet gitu ya harian, dan nanti cuannya mau kalian withdraw buat jajan, buat beli kopi, buat kebutuhan sehari-hari, menurut gua trading Bitcoin ini udah paling cocok. Kenapa? Ya karena marketnya buka terus. Kalau misalkan kita trading USD, kita trading gold, itu kan di weekend tutup. Kalau kita trading saham, itu kan di weekend tutup ya, hari libur juga tutup. Yang bisa di trading terus-terusan menurut gua ya Bitcoin, ya karena sesuai gitu ya sama tujuan trading gua, sama tujuan investasi gua yang memang cari cuan secara harian. Tapi disclaimer, kalau kalian nggak mau trading Bitcoin, nggak mau trading kripto, ya nggak apa-apa. Kalian bisa trading instrumen investasi yang lain ya. Gue tradingnya di mana? Gue tradingnya di Okta. Kenapa? Karena di sini lengkap banget ya. Kalian mau cari apa aja ada. Ada saham US, ada Bitcoin, ada altcoin juga, Ethereum, Solana, XRP lengkap. Ada USD, ada Japan Yen, ada oil juga kalian bisa tradingin. Pokoknya lengkap banget instrumen investasinya ya. Kalian mau cari apa aja di situ bisa. Gue suka banget pakai Okta. Kenapa? Karena gue nggak perlu pindah-pindah aplikasi. Seandainya gue mau trading di berbagai macam instrumen ya. Seandainya market kriptonya lagi kurang oke, ya udah gue pindah ke gold. Goldnya lagi kurang oke, ya udah gue pindah ke saham US. Ya cukup dengan satu aplikasi Okta ini. Selain itu, kalian bisa dapetin bonus saldo trading sampai 100% kalau kalian masukin kode promo bonus top up saat mau melakukan deposit. Ini mantap banget lah, kalian top up 5 juta, kalian bisa dapat saldo trading sampai 10 juta. Dan tenang, cuan yang kalian dapat dari trading pakai saldo bonus itu tetap bisa di withdraw. Mantap banget kan, dengan modal yang minim kita bisa dapetin cuan yang maksimal. Ingat ya, kode promonya bonus top up. Untuk link download dan daftarnya gue udah drop ya di deskripsi supaya kalian gampang nyarinya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.